Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja ya. Oke, terutama buat kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk UTBK tahun 2022 yang tinggal menghitung hari ini. Nah, di sini saya akan membahas dua soal persiapan lah ya, persiapan UTBK 2022 tentang hibridisasi dan bentuk molekul. Nah, ini saya buat bagiannya namanya part 2 ya. Karena di part 1 di video sebelumnya saya bahas juga tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi, kedepannya saya akan ada buat part-part selanjutnya untuk menemani kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK Kimia 2022 ini. Ya, pasti saya akan bahas soal-soal atau soal-soal tryout ataupun soal-soal sebelumnya yang memang rajin topiknya rajin keluar ya di setiap penyelenggaraan UTBK. Oke, langsung aja ya bagaimana penyelesaiannya. Yuk disimak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, cuma ada dua soal kok. Ya, tapi mungkin penjelasannya agak sedikit lebih banyak. Oke, ini soal nomor 1 dan nomor 2. Saya bahas dari nomor 1 dulu ya. Bentuk molekul dan hibridisasi senyawa dipengaruhi oleh jumlah pasangan elektron PeB. Pasangan elektron ini yang bebas, sorry ya, PeB bebas. Pasangan elektron terikat PeI, jumlah dan jenis molekul yang digunakan saat berikatan. Nah, pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai bentuk molekul adalah semua atom karbon pada propena memiliki hibridisasi tipe sp3. Nah, kita buat dulu deh. Propena ya. Semoga masih pada ingat ya. Propena itu C-nya ada 3, ada satu double bond. Kita tinggal isi hidrogennya ya. Sini berarti tinggal 2. Oke, nah kita lihat karbon-karbonnya sekarang. Oke, nah karbon yang ini ya, anggaplah C1, C2, C3. Nah, di sekitar karbon 1 itu ada ini 1 domain, 2 domain, 3 domain, 4 domain. Ini bisa saya bilang cara cepatnya aja lah ya. Ini ada 4 domain. Ya. Jadi satu domain diisi oleh ini ya, orbital S ya. Lalu ada orbital P, P, P. Jadi ada 4 kan? Ini disingkat jadi sp3. Nah, begitu aja caranya ya, biar agak lebih cepat karena kalau di breakdown lagi detailnya cukup komplit ini ya, kompleks. Oke. Nah, jadi kita bermain dari pasangan elektron yang ada di sekitar dari atom pusat. Nah, C2 ini ada lingkungannya, ada 1 domain, 2 domain, 3 domain. Nah, untuk yang ini hati-hati ya, untuk baik single, baik double maupun triple itu terhitung satu domain. Jadi C2 memiliki 3 domain. Jadi satu orbital S dan nah ini ada P-nya ada 2 ya. Jadi kalau kita singkat tuh sp2. Ya, dengan cara yang sama C3 ini satu domain, 2 domain, 3 domain. Maka ini juga sp2. Maka pernyataan yang A, semua atom karbon pada propena memiliki hibridisasi tipe sp3, salah. Ya kan? Oke, gitu aja ya caranya ya. Lanjut yang B. Semua atom karbon pada propana memiliki hibridisasi tipe sp3. Nah, propana mirip dengan propena ya, hati-hati, satu ana satu ena, satu double bond satu tidak, satu single semuanya ya. Ini propana semuanya single, isi aja nih C3H6 ya, C3H8, C3H6 untuk propena. Oke, seperti tadi kita lihat aja ya, kita lihat aja domain ya di sekitarnya. Ini C1, C2, C3. Jadi ini ada 2, 3, 4 domain berarti sp3. Nah, ini 1, 2, 3, 4
SP3 juga. Ini 1, 2, 3, 4, SP3 juga. Nah, jadi yang B benar. Oke, tapi ya kita cek juga yang yang opsi CDE ya. Yang C, air memiliki bentuk molekul bengkok. V biasanya ya disebut sebab memiliki sepasang elektron bebas. Air kan terdiri dari unsur H dan O ya. Jadi ya harus hafal juga lah sebenarnya ya. Nah, jadi di sini ada 2 PeB ya, bukan sepasang tapi 2 pasang elektron bebas. PeB-nya 2, PeI-nya 2, jadi bentuknya V. Oke, jadi yang C itu salah ya. Nah, yang D, amonia memiliki bentuk molekul trigonal piramida sebab memiliki 2 pasang elektron bebas. Atom pusatnya nitrogen, ada hidrogen 3 ya. N itu kan golongan 5. 3 sudah kepakai, berarti sisa sepasang. Ini PeB-nya 1. Bukan 2. Jadi opsi yang D juga salah. Bentuknya segitiga atau trigonal piramida itu pas ya. Cocok bentuknya, tapi ini yang salah. Satu lagi yang E, metana memiliki bentuk trigonal planar. CH4 ya metana. PeB-nya tidak ada. PeI-nya 4. Ini tidak memiliki pasangan elektron bebas, benar, tapi bentuknya bukan trigonal planar, tapi ini bentuknya tetrahedral. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Paham ya? Jadi kalau ada soal menentukan SP begitu tuh, lihat aja domainnya berapa. Kalau domainnya cuma 2 berarti SP3, SP2, 4, SP3 dan seterusnya. Ya bisa dikatakan cara cepat lah ya. Oke, soal kedua. Cuma ada 2 soal kok ya. Diketahui B5 ya, nomor atomnya F9, Si14, S16 dan Xe54. Oke. Pasangan senyawa yang mengikuti aturan oktet adalah, nah kita harus cek nih satu-satu. Tapi mungkin ada senyawa yang sama ya. Jadi kita coba dulu SF4. S ini kan 16 ya. 16 berarti kan 286. Saya buat secara ini aja ya, kulit biar gampang. Berarti di golongan 6 ya. Sedangkan dengan F ya. F itu 927. Nah, ini golongan 7 halogen. Nah, membentuk SF4 katanya. Nah, ini kan S itu punya gini, punya 2 single, 2 couple. Ada 6 ya. Nah, mau diisi dengan F4. Jadi ini berikatan sama F. Ini berikatan sama F. Nah, ini masih 2 kan? Ya, 4 lagi mana? Nah, misalnya kita ambil aja yang ini. Jadi sini dia F. Ini bentuk molekulnya nggak begini ya, tapi nggak apa-apa. Saya cuma mau bahas oktetnya ya. F tep. Nah, kita lihat S-nya sekarang ya. Hati-hati ngelingkarinya. Nah, ini 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini tidak oktet. Nah, gitu cara ngeceknya. Jadi SF4 udah nggak oktet. Maka kita coba cek lagi aja yang lain. Ini enggak. Ini juga tidak. Nah, jadi enaknya eliminasinya ada. XeF4 gimana? XeF4. Xe itu 54 ya. Berarti 28, 18, 18. Ini 36, 46. Ya, berarti 8. Golongan 8 Xe ya. Gas mulia. F tadi sudah dibuat di atas 27. Jadi Xe pada keadaan ya standarnya saja dia udah punya 4. Udah 4 pair maksudnya, 4 pasang atau 8 elektron. Nah, diambil atau berikatan dengan F sebanyak 4. Jadi ya kita buat misalnya biar rapi lah ya. Jadi dia ada 4 F, 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 F. Nah, masih ada
2 lagi di sini ya. Abaikan bentuknya ya, karena saya cuma bahas oktet atau tidaknya saja. Oke. Nah, jadi kita lihat nih atom pusatnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, jadi oktetnya lebih ya. Jadi tidak oktet normal. Jadi istilahnya oktet berkembang. Yang diminta di sini yang sesuai dengan aturan oktet saja. Jadi XEF4 pun tidak ada ya, atau salah. Nih. Ini salah. Berarti opsinya udah dapat nih yang B. Tapi kita coba lihat ya, SIF4 sambil belajar aja. SI14 284 ketemu dengan F. Ini SI, sorry, silikon ya. Jadi SI ada 4 F-nya yang berikatan. Oke, jadi ini ya, nggak ada lagi PEB-nya ya, habis. Tinggal PI aja yang 4 ini oktet nih. Ini kan 2, 4, 6, 8 ini oktet nih. Ya, tapi XEF4-nya tidak oktet. Maka jawaban yang tepat adalah udah pasti yang B. Oke, kita coba buat yang BF4. Nah, kan kita buat BF3 ya. BF3 lalu dapat F min ya, dimasuklah ke sini kan. F itu kan ada nih waktu kita belajar Lewis ya, Lewisnya yang kelas 11 asam basa itu ya, Lewis. Dia ada 1 PEB di sini masuk ke sini, jadinya B F F F F ini minus. Nah, kalau kita lihat atom pusatnya itu B-nya sekarang menjadi 8 ya, oktet. Nah, maka semakin pas lah ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, seperti yang saya katakan cuma 2 soal saja. Anggap saja sebagai review, sebagai latihan atau sebagai persiapan saja ya untuk menghadapi UTBK 2022 yang sudah di depan mata. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Cek terus part-part lainnya persiapan untuk UTBK 2022 ini di channel Five Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.